Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Naked Weapon yang dibintangi Maggie Q. Film ini bercerita tentang penculikan anak-anak perempuan sedari kecil. Anak-anak perempuan ini dikumpulkan di sebuah pulau, hidup bersama di sebuah asrama. Selama hidup, mereka dilatih bagaimana cara hidup, cara survival, seperti cara bertarung yang baik, atau bisa disebut pelatihan ala militer. Intinya, mereka dilatih menjadi mesin pembunuh berbentuk wanita. Sampai mereka tumbuh dewasa menjadi gadis-gadis cantik, sampailah mereka pada akhir dari kehidupan di pulau itu. Mereka menjalani semacam final test untuk menentukan siapa yang terbaik, the best of the best. Dan tes yang dilakukan adalah diminta bertarung satu sama lain sampai mati. Dan menyisakan satu orang yang berhasil adalah sebagai gadis pembunuh terbaik. Gadis tersebut kemudian dikirim ke beberapa misi di seluruh dunia. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film dibuka dengan pembunuhan seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. Sebuah tim yang terdiri dari 3 petugas CIA, termasuk Jack Chen, seorang pemula, mengawasi melalui pengawasan saat seorang pembunuh wanita seksi bernama Fiona Bridge memasuki suite apartemen pria yang dijaga ketat. Dan Fiona diberi arahan lewat alat komunikasi oleh seorang wanita, kita sebut Madam M. Benar saja, ternyata apartemen itu dijaga dengan sangat ketat. Setelah berhubungan seks dengannya, lalu membunuhnya dengan mematahkan tulang punggung dengan tangan kosong. Saat dia melarikan diri, mobil Fiona ditembak roket. Saat petugas CIA bergegas untuk melepaskannya dari reruntuhan, mereka termasuk Fiona ditembak, dibunuh oleh Madam M di dalam limusin, meninggalkan Jack sebagai satu-satunya yang selamat. Cerita bergulir, Madam M, pemimpin organisasi pembunuh misterius, di mana pembunuh itu berasal. Setelah kejadian itu, gadis-gadis muda di seluruh dunia mulai menghilang satu persatu. Satu-satunya hubungan di antara mereka adalah bahwa mereka semua terlatih dalam seni bela diri atau olahraga. Seperti Jack berteori dengan benar, gadis-gadis ini telah diculik oleh Madam M dan diangkut ke sebuah pulau untuk dilatih menjadi pembunuh profesional. Scene berpindah kepada anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan ini dikumpulkan di sebuah pulau. Terlihat 3 anak perempuan, yaitu Charlie dan Cat beserta anak yang dikepang rambutnya yang baru turun dari helikopter. Anak berambut kepang itu mengatakan ia ingin pulang dan kembali ke ibunya. Madam M mengatakan, anggap saja aku sekarang ibumu. Tapi anak itu tetap memaksa. Lalu Madam M mempersilahkan anak itu untuk pergi. Go. Terlihat jelas bahwa mereka yang sudah berada di pulau itu tidak bisa kabur bahkan kembali ke rumahnya. Mereka hidup bersama di sebuah asrama. Malam harinya, beberapa anak membuat rencana untuk kabur dari asrama. Mereka pun kabur. Selama hidup, mereka dilatih bagaimana cara hidup, cara survival, sampai cara bertarung yang baik. Atau bisa disebut pelatihan ala militer. Intinya mereka dilatih menjadi mesin pembunuh berbentuk wanita. Ketika sedang berlatih, mereka melihat 3 anak yang kabur telah tewas. Semakin terlihat jelas mereka tidak bisa kabur dari asrama. 6 tahun kemudian, sampai mereka tumbuh dewasa menjadi gadis-gadis cantik. Mereka pun semakin matang dilatih fisik dan pengetahuan bagaimana membunuh tanpa senjata, sampai dengan grooming dan lain-lain. Saat Charlie dan Cat sedang asik mengobrol, Madam M mengumumkan lewat helikopter bahwa latihan hari ini adalah membunuh sekelompok prajurit musuh. Mereka semua bersenjata dan bersiap untuk menyerang. Lawan mereka jangan beri belas kasihan, karena ini bukanlah latihan. Terlihat seorang wanita bernama Jing sangat lihai melawan musuh. Di sisi lain, Charlie yang membunuh untuk pertama kalinya dan membuatnya merasa bersalah. Malam harinya mereka dibangunkan dengan pistol. Madam M kembali memberi tugas, bunuh gadis terdekat dan bawa tubuhnya keluar. Jika selama 2 menit tidak berhasil, maka akan dieksekusi. Wait, this is so stupid. Why are we killing each other?
Singkat cerita, beberapa gadis berdiri dengan mayat di sampingnya. Itu berarti misi mereka telah berhasil. Madam M menyatakan gadis-gadis ini bukanlah lagi teman kalian. Madam M pun menyampaikan bersiaplah untuk besok final test. Sangatlah jelas ini sangat berat untuk Charlie dan Kat. Sampailah mereka pada tahap akhir dari kehidupan ini di pulau itu. Mereka menjalani semacam final test untuk menentukan siapa yang terbaik, the best of the best. Dan tes yang dilakukan adalah diminta bertarung satu sama lain sampai mati. Dan menyisakan satu orang yang berhasil adalah sebagai gadis pembunuh terbaik. Gadis tersebut kemudian dikirim ke beberapa misi di seluruh dunia. Mereka semua semakin terkejut dan membawa nomor urut secara acak. Mereka bebas memilih senjata yang mereka pilih. Kat nomor 1, Charlie nomor 10, tapi Charlie mengambil urut Kat untuk menyelamatkan. Hingga sampai tersisalah 3 gadis, Charlie, Kat, dan Jing, mereka bertarung satu sama lain. Kat dan Charlie sebagai teman tidak dapat membunuh satu sama lain, sehingga masing-masing diterima sebagai orang yang selamat, termasuk Jing. And keep all 3 of you. Akhirnya 6 tahun menjalani pelatihan yang mengerikan. Untuk merayakannya, Madam M memberikan mereka anggur. Tanpa mereka ketahui, anggur tersebut mengandung obat-obatan atau obat bius. She poisoned us. Saat obat-obatan mulai mereaksi, Madam M memanggil pengawalnya untuk secara brutal memperkosa gadis-gadis itu. Sehingga dalam kata-kata Madam M membuat mereka siap untuk apa yang akan terjadi. Ketiga gadis tersebut kemudian dikirim beberapa misi di seluruh dunia. Japan, Charlie, Filipina, Jing. Tiba di Spain, Kat dan Charlene. Charlene melancarkan aksinya, ternyata Charlene diketahui penyamarannya, sehingga ia diserang dan terjebak. Tak lama kemudian, Kat datang. Kat meminta Charlie untuk pergi karena dirinya sudah banyak berkorban untuknya. Mereka pun selamat. Scene berpindah ke Jack yang sedang mengidentifikasi mayat. Ia menyatakan bahwa kejadian ini sama seperti kasus yang dulu di mana ia pertama kali bertugas. Ia pun memberi judul serangkaian kejadian China Dolls. Ia melacak identitas anak-anak yang menghilang. Muncullah nama Charlene. Ia mendatangi ibunya Charlene bernama Faye dan menceritakan semuanya. Tapi ibu Charlene bersikeras berkata tidak mungkin anaknya tumbuh menjadi seorang pembunuh. Dalam salah satu misinya di Hong Kong, Charlene secara tidak sengaja bertemu dengan ibunya yang telah lama hilang. Jack yang telah mengikuti kasus Madam M selama 6 tahun terakhir, melacak dan menangkap Charlene yang masuk ke truk pengangkut es krim Magnum. Mereka pun terjebak dan kedinginan. Charlene mengatakan kepada Jack, "Kamu orang baik." Tetapi Charlene berhasil menjatuhkannya dan melarikan diri. Percaya bahwa Charlene akan kembali untuk mencari ibunya, Jack menunggu di luar rumah Faye. Jack tidak bisa melupakan apa yang terjadi di truk es krim. Namun, Jing muncul lebih dulu dan menusuk Faye. Charlie. Drop your weapon. Jack mencoba untuk menakisnya, tapi dia bukan tandingannya. Charlie muncul dan melawan Jing dengan pertarungan sengit. Charlie dan Jack kemudian mengawal Faye yang terluka ke rumah sakit. Karena di sana terdapat polisi, Charlie tidak bisa ikut masuk ke rumah sakit. Ia mempercayakan Jack. Charlie mengatakan kembali bahwa kamu orang yang baik. Jack pun tertawa dan berkata, "Terakhir kali kamu mengatakan ini kepadaku, lalu memukul kepalaku dengan pistol." Ia pun memberinya kartu nama. Untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka, Charlie dan Kat menerima misi terakhir dari Madam M. Seorang bos Yakuza, Ryuichi, telah mengontak Madam M untuk melenyapkan pengkhianatan dalam gengnya. Misi tersebut ternyata adalah jebakan Ryuichi untuk membalaskan dendam rekannya yang sebelumnya pernah dibunuh oleh salah satu gadis Madam M, yaitu Charlie. Ryuichi membunuh Madam M. Kat yang tertangkap sementara Charlie yang berhasil kabur dengan truk yang membawanya. Saat Jack di rumah sakit, Charlie memanggilnya untuk menemui di pantai. Mereka akhirnya menyatakan cintanya.
Dan keesokan paginya dia meninggalkan catatan di sepatu yang intinya mengatakan jika mereka ditakdirkan maka mereka akan bertemu kembali. Ketika Charlene kembali untuk menyelamatkan Cat, dia melihat tanpa daya melalui kaca anti peluru Cat yang disebut China Dolls. Setelah itu Cat disiksa lalu dibunuh oleh Ryuichi dengan pedang. Charlene yang marah bertempur melawan Ryuichi dalam pertarungan yang intens. Dan akhirnya berhasil membunuhnya menggunakan teknik yang digunakan oleh Fiona Bridge. Jack dan Faye berada di kuil China yang sedang berdoa. Faye bercanda mengatakan bahwa hal ini pasti semua omong kosong dalam sudut pandang Jack. Tetapi Jack mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia tidak pernah beragama, dia merasakan kedamaian setiap kali dia berada di kuil. Faye memuji perilakunya dan mengatakan bahwa dia harus lebih sering mengunjungi kuil. Sementara itu, Charlene berdoa di kuil dengan waktu yang berbeda agar jiwa Cat beristirahat dengan damai. Dan dia memberitahu dewa bahwa dia ingin bersama orang-orang yang benar-benar dia cintai. Jack mengklaim di akhir film bahwa ada kalanya dia yakin Charlene ada di sampingnya. Adegan terakhir dari film ini adalah Charlene menyaksikan Jack bergegas melewati kerumunan untuk mencarinya. Film pun selesai. Anyway, terima kasih sudah menonton video yang saya suguhkan. Semoga kalian tetap terhibur dan selalu sehat ya. Masukan dan support dari kalian sangat berarti untuk saya agar channel ini bisa terus berkembang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagi kalian yang mau request video, langsung saja tulis di kolom komen. Untuk video selanjutnya, saya akan segera merangkum kembali film-film horor yang lebih seru tentunya. Request video beberapa sudah ada yang masuk, masih saya proses. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Sampai ketemu di next video. See you next time and wassalam.